Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat salah satu menu jualan saya yang alhamdulillah masih laris manis sampai saat ini. Ini adalah bolu tape marmer. Bolu tape ini cara buatnya sangat mudah dan bahan-bahannya juga cukup ekonomis, tapi bisa menghasilkan bolu tape yang seenak dan seharum ini. Dan ini pastinya laris manis karena kita bisa menjualnya dengan harga yang murah meriah. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya juga supaya teman-teman dapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan air yang benar-benar panas, kemudian di atasnya kita lelehkan 150 gram margarin. Ini kita aduk-aduk terus ya supaya lebih cepat melelehnya. Kalau sudah meleleh semua seperti ini kemudian kita pisahkan dulu dari air panasnya. Selanjutnya tambahkan 75 ml minyak goreng kualitas bagus ke dalam margarin yang sudah dilelehkan. Dan ini diaduk-aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sudah merata kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan wadah bersih, kemudian di dalamnya kita masukkan 6 butir telur suburuan. Tambahkan 180 gram gula pasir, sejumput garam. Tambahkan juga 1 sendok makan SP, boleh diganti TBM atau ovalet. Selanjutnya ini kita mixer sampai adonan menjadi mengembang putih, kental, dan berjejak. Untuk waktu nge-mixernya ini sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah mengembang putih, kental, dan berjejak. Bisa kita matikan terlebih dahulu mixernya. Nah, teksturnya seperti ini ya teman-teman, berjejak tapi tetap lembut. Selanjutnya di sini saya sudah ada 225 gram tape singkong yang sudah saya buang sumbu dan saya haluskan menggunakan chopper. Untuk tape singkongnya ini sebaiknya pilih tape singkong dengan kualitas bagus ya, yang rasanya manis. Karena kualitas tape singkong ini akan sangat berpengaruh pada rasa bolu tape kita. Dan ini tape singkongnya saya masukkan semuanya ya. Tambahkan juga 1 sendok teh vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Dan supaya lebih cepat merata, ini kita aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata saja ya. Kalau tapenya sudah rata, kemudian masukkan 30 gram susu bubuk. Ini kita masukkan sambil diayak ya, supaya tidak ada susu bubuk yang bergerindil. Lanjut kita masukkan 220 gram tepung terigu protein sedang. Ini saya masukkan secara bertahap ya. Tepung terigunya juga dimasukkan sambil diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Selanjutnya ini kita aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Sebelum kita hidupkan mixernya, kita aduk-aduk seperti ini dulu ya, supaya tepung-tepungnya tidak berhamburan keluar. Ini kita aduknya sebentar saja, asal tercampur rata saja. Nah, kenapa tepung-tepungnya dimasukkan secara bertahap? Supaya proses pencampurannya jadi lebih cepat. Lanjut kita masukkan sisa tepung yang tadi, ini juga sambil diayak ya supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Sama seperti yang tadi, sebelum kita menghidupkan mixer ini kita aduk-aduk dulu seperti ini. Nah, ini kita aduk sebentar saja menggunakan kecepatan paling rendah. Lanjut kita masukkan bahan cairnya, yaitu minyak goreng dan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini kita masukkan semua ya. Nah, ini juga kita bantu aduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah. Ini sebentar saja, tidak perlu sampai tercampur merata.
Selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula. Ini kita aduk balik saja secara perlahan. Proses pengadukan ini harus benar-benar sampai tercampur merata. Kalau ada bahan cair yang masih mengendap atau yang belum rata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat. Nah, kalau sudah merata seperti ini boleh dihentikan ya untuk proses pengadukannya. Kalau sudah benar-benar merata, kita ambil sedikit adonan dan kita pisahkan ke wadah lain. Ini untuk dijadikan motifnya nanti. Beri 1 sendok makan pasta coklat atau secukupnya. Ini kemudian kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 20 x 10 cm. Untuk loyangnya sudah saya olesi dengan karlo KW dan di bagian bawahnya sudah saya olesi dengan kertas roti. Lanjut isi adonan ke dalam loyang. Kalau mau semuanya sama besar, sebaiknya adonannya ditimbang terlebih dahulu ya. Nah, dari satu resepnya saya bisa menghasilkan 4 loyang ya. Dan ini untuk adonan coklatnya kita taruh di bagian atas seperti ini. Selanjutnya kita bentuk motif menggunakan sumpit atau tusuk sate. Untuk bentuk motifnya ini bisa sesuaikan dengan selera masing-masing saja ya. Kalau sudah selesai dimotif, sebelum kita masukkan ke dalam oven, ini kita hentak-hentakan sebentar ya supaya udara-udara yang terperangkap di bagian dalam bisa keluar. Dan ini siap kita panggang. Sebelumnya oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit. Ini kita masukkan semuanya dan kita panggang di suhu 175 selama kurang lebih 50 menit. Jangan lupa nanti posisinya dibolak-balik ya supaya matangnya lebih merata. Setelah 50 menit pemanggangan dan ini sudah dibolak-balik posisinya, ini sudah matang dan saya langsung keluarkan dari ovennya. Dalam keadaan panas ini akan saya langsung keluarkan dari loyangnya. Supaya lebih mudah terlepas dari loyangnya, jangan lupa di bagian pinggir-pinggir sisinya ini kita sisir dulu menggunakan pisau seperti ini. Nah, ini penampakan bagian bawahnya ya teman-teman, matangnya merata dan cantik. Langsung kita beri kertas nasi atau kertas kue ya, dan langsung kita kemas ke dalam kotak mika seperti ini. Kalau mau dijual lebih mahal, boleh pakai kertas yang lebih mahal dan juga kotak kemasan yang lebih mahal ya. Karena di sini saya jualnya murah meriah, jadi di sini saya kemasnya menggunakan kotak mika sederhana seperti ini saja. Nah, hasilnya jadi sangat cantik seperti ini ya teman-teman. Selain tampilannya yang cantik, ini rasanya juga Masya Allah enak banget, aromanya harum sekali. Bolu tape marmer ini teksturnya sangat lembut ya teman-teman, dan di samping kiri kanan dan bawahnya juga tidak berkulit. Itu tandanya bolu tape ini super lembut. Nah, untuk harganya di sini saya jual 20.000 per mika. Makanya ini best seller banget karena ini harganya murah meriah tapi rasanya juara. Nah, untuk teman-teman yang lagi mau jualan bolu tape marmer, ini resepnya boleh banget dicoba ya. Insya Allah anti gagal kalau sudah mengikuti step by stepnya. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Aisil. Di video kali ini saya akan membuat bolu gula merah yang tanpa gula merah asli, tapi rasa dan aromanya mirip banget sama yang pakai gula merah asli. Ini juga salah satu resep andalan jualan saya karena ini selalu laris manis dan masih best seller banget. Cara buat bolu gula merah ini sangat mudah dan bahan-bahannya juga cukup ekonomis, tapi hasilnya sangat-sangat enak dan juara banget. Nah, yang mau tahu bagaimana cara saya membuatnya, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel ini ya, terima kasih. Pertama, kita siapkan air yang benar-benar panas, kemudian di atasnya kita lelehkan 75 gram margarin. Margarinnya diaduk-aduk terus supaya lebih cepat melelehnya. Sebenarnya untuk margarin ini boleh dilelehkan di atas api langsung, tapi jangan sampai terlalu mencair. Nah, kalau sudah meleleh seperti ini, langsung dipisahkan dari air panasnya. Dan langsung kita tambahkan dengan 25 ml minyak goreng supaya suhunya jadi hangat. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau sudah merata, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian masukkan 3 butir telur utuh suhu ruang. Telurnya ini ukuran besar. Untuk gula merahnya di sini saya ganti pakai palm sugar atau gula palem yang sudah dijual dalam kemasan. 1 sendok teh vanili cair boleh diganti dengan vanili bubuk. Tambahkan sejumput garam. Kemudian ini kita mixer sampai gula larut. Sambil kita nge-mixer, sambil kita siapkan tepung terigunya. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang. 100 gram tepung terigu ini diayak ya, supaya tidak ada bahan atau tepung yang bergerindil. Selanjutnya, kalau gula sudah larut, lanjut kita masukkan setengah sendok teh SP, boleh diganti TBM atau ovalet. Setelah masukkan SP, langsung kita masukkan 100 gram tepung terigu yang sudah diayak tadi ya. Ini dimasukkan secara perlahan dan lanjut dimixer sampai adonan menjadi mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau sudah mengembang kental dan berjejak seperti ini, masukkan 15 gram atau 1 sendok makan susu bubuk. Ini kemudian biarkan terus diaduk sampai tercampur merata. Lanjut, kalau sudah tercampur merata, mixernya boleh dimatikan. Selanjutnya kita masukkan minyak dan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Ini dimasukkan semua ya, jangan sampai ada yang tersisa. Dan ini kita aduk-aduk balik secara perlahan sampai adonan benar-benar tercampur merata. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Kalau ada bahan cair atau margarin yang masih belum tercampur merata, itu bisa menyebabkan bolu kita bantat. Nah, ini sudah terlihat merata ya, tidak ada lagi bahan cair atau margarin yang terlihat seperti tadi. Kemudian adonan ini kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini saya pakai loyang ukuran 20 x 10 cm dan ini sudah saya olesi dengan Carlo KW supaya memudahkannya keluar nanti setelah matang. Di sini saya alasi dengan kertas roti. Lanjut tuang adonan ke dalam loyang. Di sini saya bagi menjadi 2 bagian. Kalau mau hasilnya sama besar, sebaiknya ditimbang ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak menimbang, saya cukup mengira-ngira saja. Nah, kalau sudah diisi sama rata, kemudian kita hentak-hentakan sebentar ya, supaya udara yang terperangkap di bagian dalam ini bisa keluar, dan ini siap kita panggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan selama kurang lebih 10 menit, panggang di suhu 175 menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 35-40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah 40 menit pemanggangan ini sudah matang dan saya langsung keluarkan dari ovennya. Hati-hati ini masih panas.
Dan dalam keadaan panas ini saya langsung keluarkan dari loyangnya ya. Ini sebelum saya keluarkan saya sisir-sisir dulu menggunakan pisau di bagian pinggirnya. Ini supaya lebih mudah keluar ya, dan langsung kita balik seperti ini, hasilnya matang sempurna. Dan ini langsung saya kasih alas yang baru pakai kertas nasi seperti ini. Kemudian ini saya langsung kemas ke dalam kotak mika seperti ini ya teman-teman. Kalau mau nilai jualnya lebih tinggi, teman-teman bisa pakai kotak mika yang lain atau yang lebih mahal. Nah, hasilnya cantik banget. Ini matangnya sempurna. Ini di bagian atasnya kering ya teman-teman, tidak basah, tapi di bagian samping-samping dan bagian bawahnya ini tidak berkulit sama sekali. Jadi ini super lembut. Selain hasilnya yang sangat cantik, ini aromanya juga Masya Allah enak banget. Aroma gula merah panggangnya ini sampai kemana-mana saking harumnya. Nah, untuk teman-teman yang lagi cari ide untuk jualan atau yang lagi cari resep bolu gula merah yang tanpa ribet, ini boleh banget dicoba ya, karena ini cara buatnya sangat mudah. Nah, sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.